Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, mohon maaf jika tidak sesuai tema. Di sini saya sudah menikah, tetapi suami saya membuat masalah atau salah besar kepada saya, dan itu tidak hanya satu kali melakukan hal tersebut. Jika sudah ketahuan lalu memperbaiki diri. Tapi jika saya sudah lupa atau sudah memaafkan, suami saya mengulangi masalah itu terus. Sampai saya sudah hilang kepercayaan kepada beliau, memaafkan pun sudah susah. Afan tidak memberitahu masalah itu, bahkan saya pernah meminta berpisah, tapi beliau tidak mau pisah dan ingin mempertahankan saya. Karena kali ini beliau benar-benar ingin memperbaiki dan bertobat dan bersungguh-sungguh, tapi di sisi lain, saya sudah susah untuk percaya dan memaafkan beliau. Karena saya trauma jika beliau melakukan hal yang sama seperti dulu. Afan Ustadz, mohon solusi atau nasihat, saya harus bagaimana? Sebab memang hati dan pikiran saya bimbang. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, memang kondisi seperti ini berat bagi semua orang yang mengalami. Oleh karena itu, bagi kita yang tidak mengalami, bersyukurlah kepada Allah. Ucapkan alhamdulilladzi afani mimma ibtalaha bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Lalu yang kedua, bagi yang mengalami, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, memaafkan seseorang hadirin, itu bukan ditentukan besar kecil kesalahan seseorang. Kalau kecil kita bisa maafkan, kalau besar kita nggak bisa memaafkan. Tapi memaafkan seseorang itu berkaitan dengan kebersihan hati kita dan jernihnya jiwa kita dan kekuatan tauhid kita. Wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbun an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim, dalam surat An-Nur ayat 22. Dan maafkan dan lupakan, atau artinya dan buka lembaran baru dan maafkan dan ampuni. Tidakkah kalian senang jika pengampun lagi maha penyayang? Kita memaafkan orang hadirin agar Allah maafkan dosa-dosa kita. Bukan karena kesalahan dia kecil atau kesalahan dia besar. Kita maafkan orang dalam ayat ini itu agar Allah maafkan dosa kita hadirin. Maafkan dulu mungkin kita nggak sholat, dulu nggak puasa, mungkin ada yang melakukan dosa besar, mungkin ada yang berzina dulu, mungkin ada yang bergibah, mungkin ada yang zolimin orang, makan uang orang, dan lain sebagainya. Allah mengatakan kepada kita, tidakkah kalian senang jika Allah ampuni dosa-dosa kalian? Ada seringkali kita salah dalam membaca, salah dalam memahami. Sehingga kita berpikir kalau kesalahannya kecil saya maafkan kamu, kalau besar saya nggak maafkan kamu. Oh, Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah, kata Allah. Oke, dia punya dosa, bukankah Anda punya dosa? Bukankah kita punya dosa hadirin? Kita banyak dosa hadirin sekalian. Dan kita pengen Allah ampuni kita. Dan caranya kita maafkan orang. Bahkan kalau kita maafkan kesalahan besar mereka, semoga Allah maafkan kesalahan besar kita. Siapa di antara kita yang nggak pernah ria hadirin? Dan ria syirik hadirin. Itu dosa besar. Siapa di antara kita nggak punya hubud dunia? Oke, sekarang enggak, tapi prosesnya memang bisa langsung demikian. Dosa kita banyak hadirin sekalian. Dan kita butuh diampuni sama Allah. Kita butuh dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka maafkan orang. Hadirin, dosanya Abu Bakar seperti apa sih hadirin? Dosanya Abu Bakar sebesar apa sih dosanya Abu Bakar? Lalu bagaimana jasa-jasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu? Ayat tadi An-Nur 22 itu sababun nuzulnya itu untuk Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau tidak memaafkan siapa? Siapa? Mistah. Karena memfitnah, ikut-ikutan dalam kasus difitnahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu Allah turunkan, maafkan. Wala ya'tal ulul fadli minkum wasa'ah. Ini ulul
Dzul fadli minkum wasa' itu siapa dalam ayat ini pertama kali? Abu Bakar. Itu ketika Allah berfirman, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum. Maafkan dan lupakan kesalahannya. Tidakkah kalian senang jika Allah ampuni dosa kalian? Itu Abu Bakar spontanitas tanpa berpikir panjang mengatakan wallahi atau bala ya Rabbina. Benar ya Allah. Saya ingin dosa saya diampuni oleh Engkau. Itu Abu Bakar setelah itu datang ke tempat Mistah dan mengatakan, engkau sudah aku maafkan. Dan suplai kepada dirimu, saya akan berikan lagi. Karena dulu di-cut sama Abu Bakar, sedikit di-cut. Anak kita difitnah hadirin, antum diam aja. Tapi itulah orang-orang yang bertauhid hadirin. Orang-orang yang bertauhid dan tahu siapa dirinya. Yang pendosa bukan hanya pasangan kita hadirin. Kita banyak dosa. Coba hal demi. Dan memaafkan bukan tentang kesalahan dia. Memaafkan itu tentang kebersihan hati kita. Kurang fatal apa kesalahan sebagian sahabat di perang Uhud hadirin. Kurang fatal apa? Itu kesalahan. Nyawa hadirin. Nyawa. Bukan 1-2 orang, 70. Nabi maafkan apa tidak hadirin? Nabi maafkan. Bahkan Nabi sampaikan ayat ke mereka. Di antara ayat yang diturunkan dalam kasus perang Uhud apa? Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dalam surat Ali Imran. Wala tahinu, jangan lemah, jangan merasa kecil, jangan terpuruk. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa antumul a'laun, kalian tuh tinggi. Jika kalian beriman, Allahu Akbar, dimotivasi sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Padahal kenapa kalah hadirin? Karena sebagian ada nggak nurut kan. Apakah Nabi marah-marah? Bukan. Nabi nggak marah-marah. Nabi maafkan dan Nabi motivasi. Ayo semangat lagi, semangat. Jangan down. Dan ini biasa. Kan ayat yang tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Biasa ini. Menang kalah tuh biasa dalam kehidupan. Bayangkan habis kalah. Berat apa? Lagi mental, lagi jatuh, lagi down. Semangat lagi, semangat. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan down, jangan sedih. Kalian tuh mulia jika kalian beriman. Menang kalah biasa. Menang kalah biasa hadirin. Padahal gigi geraham pecah. Itu sakitnya kayak apa? Nggak pakai anestesi pada saat itu. Lalu Nabi SAW kehilangan Hamzah radhiyallahu ta'ala. Kehilangan Mus'ab bin Umair. Kehilangan banyak nama-nama besar. Lalu responnya menang kalah biasa. Oh, luar biasa hadirin. Itu ilmu hadirin. Sedangkan kita gara-gara masalah kecil ribut, gara-gara masalah kecil kita talak istri kita, gara-gara masalah kecil berantakan segala macam. Beda hadirin. Syattani baina musyarrikin wa mugharribi, beda antara timur dan barat. Maka ilmu mengajak kita jadi orang besar dan tepat dalam menentukan substansi. Memaafkan bukan karena kesalahan besar pasangan kita. Sulitnya kita memaafkan itu karena kotornya hati kita. Dan kalau kita merasakan itu berarti isunya harus perbaiki diri. Dan bersyukurlah kepada Allah. Diberi kesempatan. Saya rasa cukup sampai di sini karena waktu sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.